Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Lia Nurliawati. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kartu persediaan metode FIFO dengan sistem pencatatannya yaitu perpetual, dan juga bagaimana cara menghitung laba kotornya. Jadi mohon disimak ya. Persediaan adalah salah satu barang yang sangat penting di dalam operasi perusahaan. Oleh karena itu, persediaan harus dihitung dengan beberapa metode akuntansi sesuai dengan jenis perusahaan tersebut. Adapun metode perhitungan persediaan yang paling sering digunakan yaitu ada metode FIFO, kemudian metode LIFO, dan yang ketiga yaitu metode average. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini yaitu perhitungan persediaan dengan menggunakan metode FIFO. FIFO atau first in first out adalah metode masuk pertama keluar pertama. Artinya adalah barang yang pertama kali dibeli maka barang tersebutlah yang pertama kali dijual. Metode FIFO ini biasa digunakan pada perusahaan yang menjual barang mudah rusak atau harus sering diperbaharui. Contohnya salah satunya adalah perusahaan atau toko penjual makanan. Biasanya dijual berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Diketahui persediaan barang dagang PT Permata selama bulan Maret tahun 2020. Di sini terdapat 5 transaksi ya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode FIFO. Dan yang kedua yaitu kita diminta untuk menghitung laba kotornya. Langsung aja ya, kita ke cara pengerjaannya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu tabelnya ya, seperti ini. Yang terdiri dari kolom tanggal, kolom pembelian atau in ya, yang terdiri dari 3 kolom yaitu kolom unit, harga per unit, dan kolom jumlah. Dan juga ada kolom harga pokok penjualan atau out, dan yang terakhir ada kolom persediaan. Nah, jangan lupa juga pada kolom tanggal kita beri keterangan bulan dan tahunnya ya. Di sini kita tulis bulan Maret tahun 2020. Langsung aja kita ke transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Maret. Di sini ada persediaan awal sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya yaitu 10.000. Langsung aja kita masukkan ke dalam tabel, pada kolom tanggal kita tulis tanggal 2. Nah, karena persediaan awal maka langsung aja kita masukkan ke dalam kolom persediaan. Jumlah barangnya yaitu sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya yaitu 10.000, maka jumlahnya yaitu sebesar 3 juta rupiah. 3 juta ini diperoleh dari 300 dikali 10.000. Lanjut ke transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 10. Transaksinya yaitu pembelian atau dibeli barang dagangan sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya yaitu 10.000 rupiah. Langsung aja kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Kita tulis di kolom tanggal yaitu tanggal 10. Karena dibeli barang dagangan maka masuk ke dalam kolom pembelian. Langsung aja kita tulis jumlahnya yaitu sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya yaitu 10.000, maka jumlahnya yaitu 4 juta rupiah. 4 juta yaitu dari 400 dikali 10.000. Setelah itu kita masukkan ke dalam kolom persediaan. Tapi sebelumnya kita turunkan dulu persediaan yang kita tulis sebelumnya ya, yaitu yang jumlahnya 300 unit. Kemudian barulah kita masukkan pembelian yang baru yang jumlahnya 400 unit. Maka barang yang ada di gudang sekarang bertambah ya jadi 2, yaitu barang yang jumlahnya 300 unit dan barang kedua itu barang yang jumlahnya 400 unit. Lanjut ke transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 15. Transaksinya yaitu penjualan. Dijual barang dagang sebanyak 300 unit. Langsung aja ya kita masukkan ke dalam tabelnya. Kita tulis tanggalnya itu tanggal 15. Karena penjualan maka masuknya ke dalam kolom harga pokok penjualan atau kolom out ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu karena kita pencatatannya menggunakan metode FIFO di mana barang yang pertama kali dibeli maka barang tersebutlah yang pertama kali dijual.
Di sini kita lihat ya, barang yang pertama kali dibeli yaitu barang dengan harga 300 unit ini ya. Maka barang inilah yang pertama kali dijual. Karena dijualnya sebanyak 300 unit, maka kita keluarkan sebanyak 300 unit ya. Kita masukkan ke dalam kolom out ya. Nah, harga per unitnya kita pakai harga yang ada di gudang ya, yaitu dengan harga 10.000, bukan yang 15.000. Karena yang 15.000 ini adalah harga setelah perusahaan memperoleh keuntungan. Maka kita jumlahkan yaitu sebesar 3 juta rupiah. Sehingga barang yang tersedia sekarang yaitu barang yang jumlahnya 400 unit. Baiklah, kita ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 20. Tanggal 20 transaksinya yaitu pembelian sebanyak 500 unit dengan harga per unitnya yaitu 11.000. Langsung aja kita masukkan ke dalam tabel, kita tulis tanggal terlebih dahulu yaitu tanggal 20. Karena pembelian maka langsung masuk ke dalam kolom in ya, atau kolom pembelian. Kita tulis yaitu sebanyak 500 unit dengan harga per unitnya yaitu 11.000. Maka jumlahnya yaitu sebesar 5.500.000 rupiah. Langsung aja kita masukkan ke dalam kolom persediaan. Tapi sebelumnya kita turunkan terlebih dahulu persediaan yang tersisa sebelumnya, yaitu yang jumlahnya 400 unit yang dengan harga 10.000 rupiah ya. Lalu kita masukkan barang yang baru yaitu yang jumlahnya 500 unit tadi ya, dengan harga yang baru, harganya yaitu 11.000. Kemudian soal yang terakhir yaitu tanggal 25. Tanggal 25 transaksinya adalah penjualan sebanyak 500 unit. Langsung aja kita tulis tanggalnya ya, yaitu tanggal 25. Nah, sekali lagi ya, karena pencatatannya menggunakan metode FIFO, maka barang yang pertama masuk, maka barang tersebutlah yang pertama keluar. Atau barang yang pertama dibeli, maka barang tersebutlah yang pertama kali dijual ya. Karena barang yang pertama masuk adalah barang yang 400 unit dengan harga 10.000 ini, maka kita masukkan ke dalam kolom out atau kolom harga pokok penjualan ya, yaitu sebanyak 400 unit dengan harga 10.000, jumlahnya itu 4 juta rupiah. Dan karena dijualnya sebanyak 500 unit, maka kurang nih, yaitu kurang 100 unit lagi. Nah, yang 100 unitnya kita ambil dari barang yang berikutnya, yaitu dari barang yang jumlahnya 500 unit ini. Kita masukkan ya 100 dengan harga yang 11.000 ini ya. Nah, 100 dikali 11.000 yaitu 1.100.000. Sehingga barang yang tersisa yaitu sekarang sebesar 400 dengan harga per unitnya yaitu 11.000 dan jumlahnya yaitu sebesar 4.400.000 rupiah. Nah, jika sudah selesai maka kita jumlahkan ya. Untuk pembelian totalnya yaitu sebesar 9.500.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualan diperolehlah sebesar 8.100.000 rupiah ya. Dan persediaan akhirnya tersisa sebesar 4.400.000 rupiah. Dan untuk persediaan awalnya jumlahnya yang ini ya, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Itu tadi pencatatan persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Langkah selanjutnya kita menghitung laba kotornya ya. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa persediaan awalnya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian total pembeliannya yaitu 9.500.000 rupiah. Lalu HPP-nya diperoleh sebesar 8.100.000 rupiah dan persediaan akhirnya yaitu sebesar 4.400.000 rupiah. Nah, kemudian kita cari dulu penjualannya ya. Total penjualan ini ada 2 transaksi. Yang pertama yaitu tanggal 15 Maret penjualannya itu sebesar 300 unit dengan harga jualnya yaitu 15.000 rupiah. Kemudian transaksi yang kedua yaitu tanggal 25 Maret penjualannya itu sebesar 500 unit dengan harga jualnya 17.000 rupiah. Kita jumlahkan dulu ya. Yang tanggal 15 Maret jumlahnya itu sebesar 4.500.000 rupiah. 300 unit dikali 15.000 rupiah yaitu 4.500.000 rupiah ya. Kemudian tanggal 25 Maret jumlahnya yaitu 8.500.000 rupiah. Kita jumlahkan dulu ke bawah ya. Totalnya itu sebesar 13 juta rupiah. Nah, di sini kita akan mencari HPP dulu, padahal HPP kita sudah ketahui ya, yaitu sebesar 8.100.000 rupiah. Nah, ini kita buktikan dulu ya, bagaimana sih cara mencari HPP. Nah, HPP sendiri rumusnya yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, tadi kan persediaan awalnya sudah diketahui ya, yaitu sebesar 3 juta rupiah.
Kemudian ditambah pembeliannya itu sebesar Rp9.500.000. Lalu jumlahkan, hasilnya yaitu sebesar Rp12.500.000. Kemudian kurangi dengan persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya itu sebesar Rp4.400.000. Hasilnya adalah Rp8.100.000. Nah, jadi total HPP-nya sama ya, Rp8.100.000. Nah, yang terakhir adalah kita mencari laba kotornya. Nah, laba kotor ini rumusnya adalah penjualan dikurangi HPP. Nah, tadi kan total penjualannya sudah diketahui ya, yaitu sebesar 13 juta rupiah. Langsung aja kita masukkan penjualannya itu sebesar 13 juta rupiah. Kemudian dikurangi HPP. Nih, HPP-nya itu tadi sebesar 8.100.000 rupiah ya. Kita kurangi, hasilnya adalah 4.900.000 rupiah. Maka laba kotornya diperoleh sebesar 4.900.000 rupiah. Nah, selesai sudah penjelasan mengenai pencatatan persediaan barang dagang dengan menggunakan metode FIFO ya, beserta dengan penghitungan laba kotornya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami ya. Jangan lupa saksikan terus video-video seputar akuntansi dari saya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.